Ketika kita membuat ekoenzim, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah tempat untuk menaruh ekoenzim yang akan kita buat. Dua, air sebanyak 10 liter. Selanjutnya kita harus menambahkan molase. Tahap ketiga selesai, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan sayurnya. Baik sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi. Lama pembuatan ekoenzim untuk wilayah tropis adalah 3 bulan, sedangkan untuk subtropis dibuat selama 6 bulan. Untuk kita ketahui bahwa ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompantong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Kemudian, ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Joanne Oon, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Ketika kita membuat ekoenzim, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah tempat untuk menaruh ekoenzim yang akan kita buat. Saat ini saya menggunakan plastik ya, yang bermulut besar dengan ukuran 25 liter. Nah, apa saja bahan dari pembuatan ekoenzim ini ya? Jadi selain kita menyiapkan plastik ya bermulut besar, yang kedua air sebanyak 10 liter. 10 liter nanti kita isi dengan air sebanyak 10 liter ya. Oleh karena itu, bagi pemula atau siapapun yang akan membuat ekoenzim, siapkan dulu gelas takar ya atau botol yang digunakan untuk menakar air ya. Nah, ini satu botol ini 2 liter ya. Jadi nanti kita akan tuang sebanyak 10 liter. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan molase. Sehingga sebelum kita membuat ekoenzim, kita harus mempersiapkan molase terlebih dahulu. Molase bisa kita beli di toko online ya, atau tempat-tempat tertentu yang menjual molase. Nah, jadi 1 liter ini kita tuang semua ya. Oke, setelah tahap ketiga selesai, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan sayurnya. Nah, sayur yang kita gunakan ini minimal 5 jenis ya. Saya menggunakan jeruk ya. Kemudian saya menggunakan serai, kemudian saya menggunakan kulit pisang ya, jambu mete ya. Kemudian ini kalau di Lombok disebut namanya kelempeak ya. Ini namanya kelempeak ya. Jadi nanti semua sayur ini kita potong-potong lagi nih. Kemudian selain menggunakan sayur tadi, saya juga menggunakan kulit semangka ya, kulit semangka. Selain kulit semangka juga ada menggunakan bunga kamboja ya. Jadi beragam jenis ya. Tapi minimal kita menggunakan 5 jenis sayuran ya. Boleh juga lebih ya. Lebih dari 5 justru sangat bagus hasilnya ya.
Jadi kalau kita membuat ekoenzim dengan perbandingan 1:3/10, ya, artinya bahwa molasenya sebanyak 1 kg, ya, atau 1 liter. Kemudian buahnya atau sayurnya, ya, sampah organiknya sebanyak 3 kg. Yang terakhir air sebanyak 10 liter, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan 1:3/10. Nah, untuk teman-teman ketahui juga bahwa di dalam pembuatan ekoenzim sayurannya ingat dipotong kecil-kecil, ya. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian sampah organiknya dimasukkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan molase, ya. Jadi ketika kita sudah memotong kecil-kecil, ya, jadi tampilannya juga lebih kelihatan bagus, ya, dibanding kita biarkan besar-besar seperti ini. Jadi potong kecil-kecil ini juga mungkin mempengaruhi, ya, pada kecepatan dari pembusukan. Pira liter tak biasa sampai itu? Itu ngasih, itu ngasih rizal seperti yang mana? Kita masukkan semua sampah organik ke dalam ember yang sudah kita Nah, setelah semua sampah organik masuk, ya, maka yang kita lakukan adalah merendam, ya. Jadi kita aduk biar kena dengan molase ini, seperti ini. Jadi semua terendam dengan molase. Setelah semua bahan masuk, kemudian kita tutup, ya, serapat-rapatnya, agar tidak ada udara yang masuk ke dalam plastik ekoenzim ini, ya. Kalau saya sendiri ketika membuat ekoenzim, maka saya lapis dengan plastik seperti ini. Nah, kemudian baru dikasih tutup. Nah, setelah kita tutup rapi seperti ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memberi label hari, tanggal pembuatan, dan juga hari dan tanggal panen. Misalnya hari pembuatannya adalah Senin 19 Juli 2021, maka kita akan panen pada hari Selasa 19 Oktober 2021. Kita tempel di embernya. Nah, untuk ini bahan-bahannya, ya, saya tempel di sini, ya, bahan-bahan yang saya gunakan. Langkah terakhir adalah kita simpan di tempat yang tidak terkena cahaya.
Sekian tutorial cara membuat ekoenzim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.